Matahari baru saja tenggelam di balik cakrawala ketika Letkol Arina Nadia melangkah keluar dari landasan helikopter di markas Kopassus. Tubuhnya masih dibalut seragam tempur yang kotor oleh lumpur dan darah dari operasi penyelamatan sandera di perbatasan. Namun, sebelum sempat beristirahat, seorang prajurit mendekatinya dengan wajah tegang. "Letkol Arina, Jenderal Sudrajat meminta Anda segera ke ruang taktis," katanya. Arina mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat memasuki ruangan, Arina disambut oleh tatapan dingin Jenderal Sudrajat, pria berusia 60-an dengan sorot mata tajam yang menandakan betapa beratnya beban yang ia pikul. Di hadapannya, ada peta Indonesia dengan beberapa titik merah menyala yang menunjukkan lokasi-lokasi strategis. "Kita punya masalah besar," ujar Sudrajat tanpa basa-basi. Ia lalu menyerahkan sebuah berkas dengan label, "Garuda Hitam, Operasi Rahasia." Arina membuka berkas itu dan membaca dengan cepat. Yang ia lihat membuatnya menghela napas panjang, ormas ini bukan sekadar kelompok radikal biasa. Mereka telah menyusup ke lembaga pemerintah, kepolisian, dan bahkan militer. "Garuda Hitam bukan sekadar preman jalanan," lanjut Sudrajat. "Mereka punya dana besar, senjata modern, dan yang lebih berbahaya, dukungan dari orang-orang di dalam pemerintahan. Mereka sedang merancang sesuatu yang lebih besar, mungkin kudeta terselubung." Arina menatap peta di hadapannya, pikirannya mulai bekerja. Jika ormas ini telah berkembang sejauh ini tanpa terdeteksi, berarti ada pengkhianat di dalam tubuh negara. "Jadi, apa yang Anda perintahkan, Jenderal?" tanya Arina dengan nada serius. Sudrajat menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita butuh seseorang yang bisa menyusup ke dalam organisasi ini, seseorang yang tidak hanya bisa bertarung, tapi juga berpikir seperti mereka. Dan saya ingin itu adalah Anda." Arina menyandarkan punggungnya ke kursi, menyadari betapa besar risiko misi ini. Jika ia tertangkap, pemerintah tak akan bisa mengakuinya. Jika ia gagal, negara ini bisa jatuh ke tangan mereka. Arina menutup berkas itu perlahan. "Saya akan menyelesaikan ini," katanya dengan suara mantap. Sudrajat mengangguk. "Anda akan bekerja dengan dua orang kepercayaan saya, Mayor Dimas Pratama, pakar teknologi dan perang cyber, serta Kapten Rina Salsabila, sniper terbaik kita yang juga ahli dalam penyamaran." Arina mengenal keduanya. Dimas adalah otak di balik banyak operasi rahasia, sementara Rina dikenal sebagai hantu hutan, tak terlihat tapi mematikan. Tak lama kemudian, Arina bertemu dengan timnya di ruang briefing kecil. Dimas menyambutnya dengan senyum tipis. "Sepertinya kita akan menangkap ikan besar kali ini," katanya sambil membuka laptop, memperlihatkan data transaksi keuangan Garuda Hitam yang mencurigakan. Rina, yang sedang membersihkan senapannya, hanya mengangguk singkat. "Kalau salah langkah, kita bisa jadi buruan mereka," katanya. Arina tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita pastikan mereka yang jadi buruan kita." Malam itu, Arina mulai menyusun strategi. Ia akan menggunakan identitas baru, seorang mantan perwira yang kecewa dengan pemerintah, seseorang yang cukup berbahaya untuk menarik perhatian Garuda Hitam. Dimas akan meretas sistem mereka secara diam-diam, sementara Rina akan selalu berada di sekitar untuk perlindungan. Namun, satu hal yang masih mengganggu Arina adalah siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Dalam kegelapan malam, Arina berdiri di balkon markas, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya kota. Ia tahu bahwa begitu ia masuk ke dalam dunia ini, tak akan ada jalan kembali. Ini bukan lagi sekadar misi. Ini adalah pertempuran untuk menyelamatkan negara dari musuh yang bahkan tak terlihat. Dengan napas dalam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memburu mereka sampai ke akar-akarnya, apapun taruhannya. Malam itu, Arina, Dimas, dan Rina bergerak cepat untuk menyiapkan identitas baru. Dalam waktu singkat, Dimas meretas beberapa database untuk menciptakan rekam jejak digital yang meyakinkan, Arina kini adalah ***, Nadia Wiranata, ***, mantan perwira TNI yang dipecat karena dugaan pengkhianatan dan penjualan informasi intelijen. Identitas ini dibuat untuk menarik perhatian Garuda Hitam, yang selalu mencari orang-orang dengan latar belakang militer dan dendam terhadap pemerintah. Arina juga mengubah penampilannya, mengganti gaya rambut, menggunakan pakaian yang lebih kasual namun tetap siap tempur, dan menghafal setiap detail dari latar belakang barunya. Langkah pertama adalah mendekati Eko Pranaja, seorang ekspreman yang kini menjadi salah satu perekrut utama Garuda Hitam di Jakarta.
Eko sering terlihat di sebuah bar kelas atas yang dikenal sebagai tempat transaksi ilegal, dan malam itu, Arina datang dengan tujuan jelas. Saat memasuki bar, ia langsung menarik perhatian, bukan hanya karena penampilannya yang mencolok sebagai seorang mantan militer, tetapi juga karena auranya yang penuh percaya diri namun berbahaya. Eko, pria berotot dengan tato burung Garuda hitam di lengannya, menatap Arina dari sudut ruangan. Ia duduk santai, dikelilingi oleh beberapa anak buahnya yang bersenjata. Arina mendekatinya tanpa ragu, menaruh segelas bir di mejanya, lalu duduk di seberang dengan ekspresi dingin. "Kudengar kau mencari orang-orang yang bisa diandalkan," katanya, suaranya terdengar tenang namun tajam. Eko menatapnya dengan penuh minat. "Dan siapa kau?" tanyanya, menyipitkan mata. Dengan santai, Arina menggeser sebuah asteris USB drive asteris ke arahnya. "Bukti bahwa aku bisa berguna," katanya. Di dalamnya, Dimas telah memasukkan asteris data palsu tentang kebocoran informasi militer asteris. Cukup meyakinkan untuk membuatnya terlihat sebagai pengkhianat, tetapi tidak cukup untuk mengancam keamanan nasional. Eko mengambil USB itu dan memberikannya pada salah satu anak buahnya untuk diperiksa. Beberapa menit kemudian, pria itu mengangguk. Eko tersenyum miring. "Menarik, tapi aku belum yakin kau benar-benar bisa dipercaya." Seolah sudah menduga, Arina menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku tidak butuh kau percaya sekarang. Aku hanya butuh kesempatan untuk membuktikan kalau aku lebih dari sekadar omong kosong." Eko tertawa kecil, lalu menyalakan sebatang rokok. "Baiklah, kalau begitu, datanglah ke gudang di pelabuhan besok malam. Kami akan lihat seberapa berguna kau sebenarnya." Arina hanya mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, dari dalam mobil yang diparkir di kejauhan, Rina mengamati Arina melalui teropong malamnya. "Kau berhasil masuk," katanya melalui radio komunikasi kecil di jaket Arina. "Tapi hati-hati, jika mereka mencurigaimu, tak ada jaminan kau bisa keluar hidup-hidup." Arina tersenyum tipis. "Aku tahu risikonya," balasnya pelan. "Sekarang kita lihat seberapa dalam aku bisa masuk." Malam berikutnya, Arina tiba di lokasi yang dijanjikan. Gudang di pelabuhan itu tampak sunyi, tapi ia tahu itu hanya tipuan. Dari sudut matanya, ia bisa melihat beberapa pria bersenjata berjaga di atap dan sudut bangunan. Begitu ia melangkah masuk, ia disambut oleh Eko dan beberapa orang lain. Di tengah ruangan, ada seorang pria terikat di kursi, wajahnya babak belur. "Kami ingin melihat kesetiaanmu," kata Eko. "Bunuh dia, dan kau masuk." Arina menatap pria itu, lalu mengambil napas dalam. Ia sudah memperkirakan ujian seperti ini. Dalam hitungan detik, pikirannya bekerja mencari solusi. Jika ia menolak, misinya berakhir di sini. Jika ia menurut, ia harus memastikan bisa tetap dalam kendali. Dengan ekspresi datar, ia mengambil pistol yang diberikan padanya, dan dalam satu gerakan cepat, ia menodongkan senjata itu, bukan ke Sandra, tetapi ke salah satu pria bersenjata di dekatnya. Suara tembakan menggema di dalam gudang. Arina baru saja memulai permainannya sendiri. Suara tembakan menggema di dalam gudang, membuat semua orang terkejut. Dalam sekejap, Arina bergerak cepat, meraih senjata dari pria yang baru saja ia tembak di bahu, lalu menendangnya hingga jatuh tersungkur. Dengan pistol di tangannya, ia menodongkan senjata ke arah Eko, yang masih terkejut dengan kejadian itu. "Aku tidak membunuh orang tanpa alasan," kata Arina dengan nada dingin. "Aku bukan eksekutor murahan. Jika kau ingin melihat kesetiaanku, beri aku tugas yang lebih layak." Eko menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil sambil mengangkat tangannya sebagai isyarat kepada anak buahnya untuk menurunkan senjata. "Kau punya nyali, aku suka itu," katanya. "Tapi kau juga beruntung, aku suka orang yang berpikir sebelum bertindak." Ia menoleh ke anak buahnya. "Bawa orang ini keluar, kita punya urusan yang lebih penting." Pria yang seharusnya menjadi korban eksekusi diseret pergi, sementara Arina tetap waspada. Meski ia telah berhasil membalikkan situasi, ia tahu bahwa dirinya masih dalam pengawasan ketat. Tak lama kemudian, Eko mengajaknya ke sebuah ruangan kecil di dalam gudang. Di sana, ada meja dengan beberapa dokumen dan layar monitor yang menampilkan rekaman kamera pengintai dari berbagai lokasi. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," ujar Eko sambil menekan sebuah tombol di perangkat komunikasi di mejanya. Tak lama, layar di hadapan mereka menyala, menampilkan wajah seorang pria berusia 50-an dengan sorot mata tajam.
Satrio, Elang Hitam, Wibowo pemimpin Garuda Hitam. Satrio menatap Arina dengan ekspresi penuh selidik. Aku mendengar kau ingin bergabung dengan kami, katanya dengan suara dalam. Tapi aku tidak suka menerima orang tanpa latar belakang yang jelas. Arina tahu ini adalah ujian lain. Ia harus bisa meyakinkan pria ini bahwa dirinya memang pantas berada di dalam organisasi ini. Aku tidak mencari perlindungan atau uang, jawab Arina mantap. Aku mencari kesempatan untuk menghancurkan orang-orang yang menghancurkan hidupku. Satrio menyipitkan mata, seolah mencoba membaca kebohongan di wajahnya. Menarik, katanya akhirnya. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa loyal kau sebenarnya. Ada target yang harus dihabisi. Seseorang yang telah mengkhianati kami. Ia memberikan Arina sebuah amplop. Orangnya ada di dalam pemerintahan. Pastikan dia tidak bicara kepada siapapun. Arina mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada foto seorang pejabat muda dari Kementerian Pertahanan. Arina berusaha tetap tenang meskipun otaknya bekerja cepat. Jika Garuda Hitam ingin menghabisi pejabat ini, itu berarti pria ini mungkin memiliki informasi penting tentang operasi mereka. Ia harus mencari cara untuk melindungi targetnya tanpa membahayakan penyamarannya. Kapan dan di mana? Tanyanya singkat. Satrio tersenyum tipis. Besok malam, lokasi akan dikirim kepadamu. Kemudian layar mati, meninggalkan Arina sendirian bersama Eko yang masih mengawasinya. Saat Arina keluar dari gudang, ia segera mengaktifkan alat komunikasi kecil yang tersembunyi di bawah jaketnya. Dimas, aku butuh semua informasi tentang seorang pria bernama Adrian Saputra dari Kementerian Pertahanan, bisiknya saat berjalan ke arah mobilnya. Garuda Hitam ingin dia mati, dan aku harus tahu kenapa. Dimas, yang sedang memantau dari jauh, langsung mulai mencari data. Mengerti, beri aku waktu 1 jam, jawabnya. Malam itu, saat Arina duduk di apartemen rahasianya, ia menatap foto di tangannya. Wajah Adrian tampak polos, tetapi ia tahu bahwa siapapun yang menjadi target Garuda Hitam pasti memiliki sesuatu yang berharga. Jika ia ingin mengungkap pengkhianatan yang lebih besar, ia harus memastikan Adrian tetap hidup, tanpa membuat Garuda Hitam curiga bahwa ia telah berubah haluan. Permainan berbahaya ini baru saja dimulai. Langit malam tampak kelam saat Arina duduk di dalam mobil hitam dengan kaca gelap, memantau sebuah gedung perkantoran di pusat Jakarta. Lokasi ini adalah tempat Adrian Saputra pejabat Kementerian Pertahanan yang menjadi target Garuda Hitam, dijadwalkan bertemu dengan seseorang malam ini. Arina tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, Adrian akan mati sebelum ia sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dari earpiece-nya, suara Dimas terdengar pelan. Adrian baru saja masuk. Aku berhasil meretas CCTV di dalam gedung, tapi kau harus bergerak cepat. Ada 2 orang Garuda Hitam yang sudah di dalam. Arina menghela napas, lalu keluar dari mobil dengan langkah cepat. Dengan penyamaran sebagai Nadia Wiranata ia harus tetap bermain di 2 sisi, memastikan misinya tetap berjalan tanpa membongkar identitas aslinya. Ia memasuki gedung dengan mudah, menggunakan kartu akses yang diberikan oleh Eko sebelumnya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat 2 pria berbadan tegap yang sedang berjaga di dekat lift. Mereka tidak mengenalnya, jadi ia harus berhati-hati. Sementara itu, Adrian sudah berada di lantai 15, berbicara dengan seseorang yang tampaknya adalah informannya. Arina mempercepat langkahnya menuju tangga darurat, memilih jalur yang lebih aman agar tidak menarik perhatian. Rina, aku butuhmu di posisi sniper sekarang, katanya melalui alat komunikasinya. Dari gedung seberang, Kapten Rina Salsabila sudah bersiap dengan senapan runduknya. Diterima, aku punya visual target, jawab Rina dengan suara tenang. Tapi kau harus cepat, mereka membawa senjata peredam. Saat Arina tiba di lantai 15, ia melihat 2 pria Garuda Hitam sedang mendekati ruangan Adrian. Salah satu dari mereka menarik pistol dari balik jasnya. Tanpa ragu, Arina meluncur ke depan, menendang keras pria pertama hingga pistolnya terlempar ke lantai. Pria kedua bereaksi cepat, mengayunkan pisau ke arah Arina, tetapi ia dengan cekatan menghindar dan menghantamnya dengan siku kerahan. Dalam hitungan detik, ia berhasil melumpuhkan keduanya tanpa suara. Namun, sebelum ia bisa menarik napas lega, suara tembakan terdengar dari dalam ruangan. Adrian telah ditembak.
Asteris Arina bergegas masuk dan menemukan seorang pria bersenjata berdiri di dekat tubuh Adrian yang terjatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, Arina menembakkan pistolnya ke arah pria itu, mengenai bahunya. Pria itu mengerang kesakitan, tetapi sebelum Arina bisa mendekatinya, ia melompat keluar melalui jendela yang sudah terbuka, melarikan diri menggunakan tali yang terhubung ke gedung seberang. Arina segera berlutut di samping Adrian, yang masih bernapas meskipun darah mengalir dari bahunya. "Kau harus bertahan," katanya sambil menekan lukanya. Dari radio, suara Dimas terdengar, "Aku sudah menghubungi tim medis bayangan kita. Mereka akan tiba dalam 5 menit. Arina menggertakkan giginya. Ini berarti Garuda Hitam sudah tahu bahwa ada yang mengkhianati mereka. Beberapa menit kemudian, Rina dan Dimas tiba di lokasi dengan kendaraan taktis. Mereka membawa Adrian ke tempat aman untuk mendapatkan perawatan. Saat Arina duduk di kursi belakang mobil, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Jika Adrian adalah target utama, asteris apa yang sebenarnya ia ketahui sampai-sampai Garuda Hitam ingin membungkamnya? Asteris yang lebih penting, siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Dengan tatapan tajam keluar jendela, Arina tahu satu hal pasti, Garuda Hitam tidak akan berhenti sampai mereka memastikan Adrian mati. Dan itu berarti misi ini baru saja menjadi semakin berbahaya. Di dalam bunker rahasia di pinggiran Jakarta, Arina berdiri. Dengan tangan terlipat, menatap Adrian yang masih terbaring di ranjang medis. Meski telah mendapatkan perawatan darurat, kondisinya masih lemah. Dimas duduk di depan laptopnya, sibuk memeriksa data dari ponsel Adrian yang mereka ambil sebelum meninggalkan lokasi serangan. "Kau tahu kenapa mereka ingin membunuhmu?" tanya Arina akhirnya, suaranya tajam namun tenang. Adrian mengerjap perlahan sebelum mengangguk lemah. "Aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ku ketahui," katanya dengan suara serak. Garuda Hitam bukan hanya ormas biasa. Mereka memiliki dukungan dari pejabat tinggi di pemerintahan, dan mungkin juga dari dalam militer. Pernyataan itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Arina sudah mencurigai adanya pengkhianat di dalam tubuh negara, tetapi mendengar konfirmasi langsung dari seorang pejabat Kementerian Pertahanan membuatnya semakin waspada. Dimas mengetik cepat di laptopnya, lalu mengernyit saat melihat hasil pencariannya. "Adrian benar, aku menemukan transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang ditransfer dari akun perusahaan-perusahaan cangkang ke beberapa individu di lingkaran dalam pemerintahan," katanya. "Dan lihat ini, salah satu nama yang terlibat adalah Mayor Jenderal Suryo Pranata." Arina terdiam. Suryo Pranata adalah salah satu perwira tinggi di Kementerian Pertahanan, orang yang seharusnya melindungi negara ini. Adrian mencoba bangkit, wajahnya tegang. "Aku sedang mengumpulkan bukti sebelum menyerahkannya ke atasan. Tapi sebelum aku sempat bergerak, seseorang membocorkan informasi bahwa aku mengetahui terlalu banyak. Sejak saat itu, aku diburu," katanya. Arina menatapnya tajam. "Siapa yang membocorkan informasi itu?" Adrian menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku punya dugaan bahwa ada asteris mata-mata Garuda Hitam di dalam Kementerian Pertahanan sendiri." Arina mengepalkan tangannya. Jika ada pengkhianat di dalam kementerian, maka ini bukan sekadar misi biasa, ini adalah asteris perang bayangan di dalam tubuh negara asteris. Ia harus bergerak cepat sebelum Garuda Hitam dan antek-anteknya menghancurkan semua bukti. "Kita harus menemukan sumber kebocoran ini," katanya akhirnya. "Dimas, kau bisa melacak komunikasi terakhir Adrian sebelum serangan?" Dimas mengangguk sambil mengetik lebih cepat. "Aku butuh waktu, tapi aku bisa mencoba menelusuri data yang tersisa di ponselnya." Sementara itu, Rina, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. "Kita harus hati-hati. Jika Mayor Jenderal Suryo terlibat, itu berarti kita sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari yang kita kira. Kita tidak bisa gegabah." Arina menatap Rina dan Dimas satu persatu, lalu kembali ke Adrian. "Kau cukup beruntung masih hidup," katanya. "Tapi mulai sekarang, kau bukan hanya saksi. Kau adalah target utama mereka. Kita harus memastikan kau tetap hidup sampai kita bisa menjatuhkan mereka semua." Adrian mengangguk dengan wajah serius. Ia tahu bahwa dirinya kini berada di tengah badai. Di dalam pikirannya, Arina sudah mulai menyusun strategi. Untuk membongkar jaringan pengkhianatan ini, ia harus bergerak lebih dalam lagi, ia harus mendekati Suryo Pranata, mencari tahu sejauh mana keterlibatannya dengan Garuda Hitam, dan yang terpenting,
mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Perang belum dimulai, tapi ia bisa merasakan bahwa darah akan kembali tertumpah dalam waktu dekat. Arina menyesap kopinya sambil menatap layar laptop Dimas. Data yang ditampilkan menunjukkan aliran dana mencurigakan yang mengarah ke beberapa proyek fiktif di bawah Kementerian Pertahanan. Mayor Jenderal Suryo Pranata tidak hanya menerima dana gelap dari jaringan Garuda Hitam, tetapi juga diduga menggunakan posisinya untuk melindungi operasi mereka. Dia bukan sekadar pengkhianat, gumam Arina. Dia adalah pelindung utama mereka di pemerintahan. Dimas mengangguk, wajahnya serius. Yang lebih buruk, aku menemukan komunikasi terenkripsi antara Suryo dan seseorang dengan kode nama Asteris, elang besi, Asteris. Aku belum bisa memecahkan siapa dia, tapi dari intensitas percakapan mereka, dia jelas berada di atas Suryo dalam hierarki. Arina menyipitkan mata. Jika Suryo hanyalah seorang pion, maka Asteris ada dalang yang lebih besar di balik semua ini. Asteris. Sementara itu, Adrian, yang mulai pulih dari luka tembaknya, berdiri di samping meja dengan tangan terlipat. Aku bisa mencoba mengakses beberapa dokumen rahasia di kantor kementerian, katanya. Tapi setelah serangan kemarin, aku yakin mereka sudah memperketat keamanan. Jika aku muncul, mereka akan tahu aku masih hidup. Arina berpikir sejenak. Kalau begitu, kita harus masuk dengan cara lain. Rina, yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, akhirnya berbicara. Kebetulan besok malam ada acara perayaan ulang tahun Jenderal Suryo di kediamannya. Aku bisa mengatur agar kau masuk sebagai tamu undangan. Tapi kita harus bergerak hati-hati. Jika dia curiga, kita bisa terjebak. Arina mengangguk. Bagus, aku akan menyelinap masuk dan mencari bukti. Jika dia benar-benar terlibat, aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keesokan malamnya, Arina memasuki kediaman Suryo dengan identitas palsu sebagai tamu undangan dari Korps Perwira. Ia mengenakan gaun hitam elegan, berbeda jauh dari tampilan militernya yang biasa, tetapi tetap membawa pisau kecil yang tersembunyi di pahanya. Ruangan penuh dengan perwira tinggi dan pejabat, bercengkerama dengan segelas anggur di tangan. Dari sudut matanya, ia melihat Suryo berbicara dengan seseorang yang mengenakan jas abu-abu, sosok yang mencurigakan. Saat pesta berlangsung, Arina dengan tenang menyelinap ke lantai atas, menuju ruang kerja Suryo. Dengan cepat, ia meretas komputer di meja dan mulai mencari file rahasia yang bisa menjadi bukti. Namun, sebelum ia selesai, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Arina segera mematikan layar dan bersembunyi di balik lemari. Pintu terbuka, dan Suryo masuk bersama pria berjubah abu-abu tadi. "Kau yakin dia sudah mati?" tanya pria itu dengan suara rendah. Suryo menghela napas. "Aku sudah mengirim tim pembunuh ke lokasi terakhirnya. Jika Adrian masih hidup, itu berarti ada seseorang yang melindunginya." Arina mengepalkan tangannya. Mereka masih memburunya. Ia harus keluar dari sini secepat mungkin. Saat keduanya mulai mendekati meja, Arina memanfaatkan celah kecil untuk menyelinap keluar tanpa suara. Begitu kembali ke pesta, ia segera menuju ke arah Rina yang berpura-pura berbincang dengan tamu lain. "Kita harus pergi," bisiknya. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tanpa menarik perhatian, Arina dan Rina meninggalkan acara. Malam itu, saat Arina duduk di dalam mobil, pikirannya dipenuhi dengan satu kesimpulan, permainan ini semakin berbahaya, dan waktunya semakin sedikit sebelum semuanya meledak. Di dalam bunker rahasia, Arina menatap layar laptop yang menampilkan hasil peretasannya dari komputer Mayor Jenderal Suryo Pranata. Beberapa dokumen berhasil ia salin sebelum meninggalkan rumah Suryo. Dimas mengetik cepat, memecahkan enkripsi berlapis yang digunakan untuk melindungi file. "Ini dia," katanya akhirnya. "Suryo sedang merencanakan operasi besar dalam waktu dekat. Mereka menyebutnya Operasi Garuda Merah." Adrian, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang, mengangguk. "Aku pernah mendengar nama itu. Itu bukan sekadar operasi biasa. Garuda Hitam berencana mengguncang stabilitas negara dengan menciptakan konflik internal yang bisa memberi mereka alasan untuk merebut kekuasaan." Arina menyipitkan mata. "Dan mereka punya dukungan dari dalam pemerintahan," katanya. "Dingin, jika kita tidak menghentikan ini sekarang, mereka bisa menciptakan kekacauan yang tak terkendali." Dimas menggulirkan file lain yang berisi daftar nama. "Lihat ini, mereka punya daftar target, orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap operasi mereka.
Dan salah satunya adalah Jenderal Wiranto Kepala Staf Umum TNI. Arina terkejut, mereka berencana membunuhnya. Dimas mengangguk, bukan hanya itu, mereka ingin menggantinya dengan seseorang yang lebih loyal kepada mereka. Jika itu terjadi, mereka bisa mengendalikan sebagian besar kekuatan militer. Rina, yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya berbicara. Itu berarti kita harus bergerak cepat. Jika mereka menyingkirkan Wiranto, maka Suryo dan orang-orangnya akan punya kendali penuh atas operasi militer. Arina berpikir cepat, kita harus melindungi Wiranto sebelum mereka menyerang. Tapi kita juga perlu bukti kuat untuk menjatuhkan Suryo dan seluruh jaringan Garuda Hitam. Malam itu, Arina dan timnya menyusun rencana. Dimas akan terus meretas jaringan komunikasi Suryo untuk mencari informasi lebih lanjut. Rina akan menghubungi kontaknya di dalam TNI untuk memperingatkan Wiranto secara rahasia. Sementara itu, Arina sendiri akan menyusup ke markas Garuda Hitam untuk mendapatkan bukti terakhir yang bisa menghancurkan mereka. Ini akan menjadi operasi paling berbahaya yang pernah kita lakukan, kata Arina dengan suara mantap. Tapi ini satu-satunya cara. Saat fajar menyingsing, Arina sudah bersiap dengan perlengkapannya. Mengenakan pakaian hitam tempur dengan senjata tersembunyi, ia menuju ke lokasi yang telah diidentifikasi sebagai markas utama Garuda Hitam, sebuah kompleks terpencil di luar kota. Dengan bantuan Dimas yang memantau dari jauh, ia berhasil menyusup melalui jalur keamanan yang paling lemah. Namun, begitu masuk ke dalam gedung, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tempat ini terlalu sepi. Arina melangkah hati-hati melewati lorong gelap, memeriksa setiap sudut. Namun, sebelum ia sempat mencapai ruangan utama, suara klik senjata terdengar di belakangnya. "Selamat datang, Letkol Arina Nadia," suara dingin Suryo bergema di ruangan. "Kami sudah menunggumu." Arina berbalik perlahan, melihat Suryo berdiri bersama beberapa anak buahnya, senjata terangkat. Itu jebakan, mereka tahu ia akan datang. Jantung Arina berdetak cepat, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Jika ia bisa keluar dari sini hidup-hidup, maka Garuda Hitam masih bisa dihancurkan. Namun, untuk saat ini, ia harus menemukan cara untuk bertahan, karena pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Arina berdiri diam, mengamati Suryo Pranata yang tersenyum penuh kemenangan. Di sekelilingnya, 5 pria berbadan tegap menodongkan senjata ke arahnya. "Aku harus mengakui, kau cukup cerdas untuk bisa sampai sejauh ini," kata Suryo, melangkah maju dengan santai. "Tapi kau terlalu percaya diri. Kami sudah tahu sejak awal bahwa kau akan mencoba menyusup." Arina tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya memperhatikan ruangan itu dengan detail, mencari celah untuk melarikan diri. "Kau pikir aku datang sendirian?" balasnya tenang, mencoba menggoyahkan kepercayaan diri lawannya. Suryo tertawa kecil. "Tentu saja tidak, tapi aku sudah memastikan tidak ada bantuan yang akan datang untukmu." Di luar gedung, Dimas dan Rina mendengar percakapan itu melalui alat komunikasi Arina. "Sial, mereka menjebaknya," kata Dimas sambil mencoba meretas sistem keamanan gedung. "Aku tidak bisa mengakses jalur komunikasi mereka. Mereka sudah mengantisipasi ini." Rina menggertakkan giginya. "Kita harus masuk sekarang." Sementara itu, di dalam gedung, Suryo melangkah mendekat. "Kau tahu apa yang membedakan kita?" tanyanya dengan suara rendah. "Aku memahami permainan ini lebih baik dari siapapun. Aku bukan hanya bagian dari Garuda Hitam. Aku adalah Garuda Hitam." Arina menyipitkan mata. "Kau hanya seorang pengkhianat yang menjual negaranya sendiri," balasnya tajam. Suryo tersenyum sinis. "Dan kau hanya seorang pion kecil yang mencoba melawan badai. Aku memiliki kekuasaan, dukungan, dan perlindungan dari orang-orang yang bahkan kau tidak tahu namanya." Ia memberi isyarat, dan 2 anak buahnya maju untuk memborgol Arina. Namun, saat mereka mendekat, Arina bergerak cepat, menyentakkan lengannya, merebut senjata dari salah satu pria, dan menembaknya tepat di bahu. Ruangan berubah menjadi kekacauan. Arina berlari ke balik meja, menembakkan beberapa peluru ke arah Suryo dan anak buahnya sebelum melompat keluar melalui jendela samping. Kaca pecah saat tubuhnya menghantam tanah, tetapi ia segera bangkit dan berlari menuju titik ekstraksi. Di saat yang sama, Rina dan Dimas berhasil menembus gedung, menembaki penjaga yang mencoba menghalangi mereka. "Arina, aku melihatmu. Arah jam 12, cepat masuk ke mobil," teriak Rina dari kejauhan.
Arina berlari secepat mungkin, sementara peluru berdesing di sekelilingnya. Dengan satu loncatan, ia berhasil masuk ke dalam kendaraan, dan Dimas segera menginjak gas, meninggalkan kompleks itu dalam kecepatan tinggi. Di dalam mobil, Arina mengatur napasnya, sementara Dimas melihatnya dengan cemas. "Kau baik-baik saja?" Arina mengangguk, meski tubuhnya penuh luka gores. Suryo tidak hanya sekadar bagian dari Garuda Hitam. Dia pemimpinnya, dan lebih buruk lagi, dia tidak bekerja sendirian. Rina mengalihkan pandangan ke jalan. "Kalau begitu, kita harus menjatuhkannya sebelum semuanya terlambat." Dengan rahangnya mengeras, Arina menatap ke depan. Pertempuran ini belum selesai, dan ia tidak akan berhenti sampai Garuda Hitam hancur selamanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seakan mencerminkan perasaan Arina yang masih terjebak dalam dilema besar. Mereka baru saja melarikan diri dari markas Garuda Hitam, namun kemenangan itu terasa pahit. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dan kebenaran tentang Suryo yang ternyata adalah pemimpin utama organisasi teroris itu mengguncang keyakinan Arina. Ia duduk di meja operasi, memikirkan langkah selanjutnya. "Jadi, kita tidak hanya melawan Suryo," kata Dimas, membuka percakapan. "Kita melawan seluruh jaringan yang lebih besar dari yang kita duga. Aku baru saja mengonfirmasi, Garuda Hitam punya koneksi internasional. Mereka telah merancang sebuah jaringan yang terhubung ke kelompok ekstremis di luar negeri." Arina menatap Dimas tajam. "Kita sudah tahu mereka kuat, Dimas, tapi ini lebih besar dari yang kita pikirkan." Rina, yang duduk di sudut ruangan, mencatat sesuatu di ponselnya. "Aku mendapat kabar bahwa ada orang-orang di dalam militer yang tidak setuju dengan Suryo, termasuk beberapa komandan divisi yang loyal kepada negara. Mereka ingin bekerja sama, tapi mereka takut untuk bergerak tanpa bukti yang kuat." Arina mengangguk. "Mereka harus tahu kalau kita memegang bukti nyata. Kita harus memberi mereka kesempatan untuk bergabung." Namun, Arina tidak bisa menahan rasa gelisahnya. Kapan semua ini akan berakhir? Setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dalam ke dalam jebakan yang semakin rumit. "Bagaimana kita bisa percaya mereka?" tanyanya. Suryo sudah mengecoh banyak orang di sekelilingnya. Mereka yang sudah terlibat pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi diri mereka. Malam itu, Arina, Rina, dan Dimas merencanakan pertemuan dengan salah satu komandan yang dimaksud, Kolonel Andi, seorang perwira senior di militer yang dipercaya masih setia pada negara. Namun, pertemuan itu diatur dengan hati-hati. Mereka tidak bisa yakin siapa yang masih bisa dipercaya. Arina menyusuri. Bayang-bayang kota Jakarta, dengan setiap langkahnya dipenuhi ketegangan. Ia tahu bahwa jika ada satu orang di antara mereka yang salah bergerak, seluruh tim bisa terancam. Di tempat pertemuan yang sudah disepakati, mereka disambut oleh Kolonel Andi dan beberapa perwira lainnya. Andi adalah pria berusia 50-an dengan ekspresi keras dan pandangan tajam. "Kalian harus tahu bahwa kami tidak bisa bertindak tanpa bukti kuat," kata Andi dengan suara rendah. "Suryo sudah menanamkan pengaruhnya di banyak tempat. Orang-orang yang kami percayai, banyak yang sudah terjebak dalam permainan ini." "Jangan khawatir, Kolonel," jawab Arina sambil membuka folder yang berisi bukti-bukti yang berhasil mereka kumpulkan. "Kami punya cukup bukti untuk menghancurkan Suryo dan jaringan Garuda Hitam. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka meluncurkan operasi Garuda Merah." Dimas menambahkan, "Ini bukan hanya soal politik. Ini soal keselamatan negara." Kolonel Andi melihat bukti itu dengan seksama, lalu mengangguk. "Kalian benar, kita harus bertindak sekarang juga. Jika kita terlambat, negara ini akan hancur di bawah kekuasaan Garuda Hitam." Dengan pertemuan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan, mereka merencanakan serangan besar-besaran yang akan menghancurkan kekuasaan Suryo. Namun, di luar ruangan, Arina merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Mereka berada di ambang kehancuran, dan bahkan orang-orang yang mereka percayai bisa jadi akan mengkhianati mereka pada saat yang paling genting. Ketika pertemuan berakhir dan mereka kembali ke markas, Arina menatap langit Jakarta yang mulai gelap, tali yang mereka pegang kini semakin tipis, dan meskipun mereka memiliki bukti, Arina tahu bahwa menghadapi Suryo dan Garuda Hitam tidak akan pernah semudah yang dibayangkan. Mereka harus bersiap untuk perang yang lebih besar. Malam itu, Arina tidak bisa tidur. Di balik mata tertutup, pikirannya terus berputar, menganalisis setiap langkah yang mereka buat. Setiap pergerakan mereka kini diawasi oleh mata-mata Suryo,
dan meskipun mereka memiliki sekutu baru di militer, Arina tahu bahwa tak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Pertarungan ini telah menjadi permainan hidup dan mati. Di bunker, Dimas bekerja keras menganalisis pergerakan Garuda Hitam, memecahkan kode-kode komunikasi dan mencoba melacak rencana operasi yang sedang dipersiapkan. "Ini dia," kata Dimas tiba-tiba. "Aku berhasil mendapatkan lokasi markas utama mereka." Garuda Hitam sudah mulai memindahkan sebagian besar operasinya ke sebuah fasilitas di luar kota. Arina mengangguk, tak terkejut. Jika itu tempat mereka bergerak, kita harus siap menembusnya sebelum mereka meluncurkan operasi Garuda Merah. Rina, yang sudah siap dengan peralatan tempur, berdiri mendekat. "Kita harus bertindak cepat, Arina. Jika kita terlambat 1 detik, kita bisa kehilangan kesempatan ini." Arina mengangguk, wajahnya tegas. "Kita akan mengarahkan serangan malam ini. Semuanya harus berjalan sempurna, tak boleh ada celah." Namun, meski yakin dengan rencana mereka, perasaan gelisah itu tak bisa ia hilangkan. Badai yang sedang mereka hadapi sudah terlalu besar. Malam itu juga, tim bergerak menuju lokasi Garuda Hitam yang terletak di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Perjalanan mereka dipenuhi dengan ketegangan, tiap langkah mereka semakin dekat ke pusat kekuatan musuh. Rencana Arina adalah menyerang fasilitas tersebut dengan bantuan pasukan khusus yang telah bergabung, tapi ia tahu bahwa di balik gerakannya, Suryo tidak akan tinggal diam. Setibanya di lokasi, Arina memimpin tim untuk masuk melalui saluran bawah tanah, di mana mereka bisa menghindari pengawasan langsung. Saat mereka bergerak lebih dalam, Dimas memonitor pergerakan di luar gedung. Ada pergerakan mencurigakan di sekitar markas. "Mereka tahu kita datang," kata Dimas dengan nada tegas. Arina menggerakkan tangan, memberi isyarat agar tim bergerak lebih cepat. Mereka harus mencapai pusat fasilitas itu sebelum pertahanan musuh dibangun sepenuhnya. Namun, ketika mereka hampir mencapai ruang utama, ledakan keras mengguncang gedung membuat seluruh tim terhuyung. Arina terjatuh, tubuhnya terbanting keras ke lantai. Rina segera menariknya ke tempat berlindung. "Ini jebakan," teriak Rina. "Mereka sudah menunggu kita." Arina menyapu darah yang mengalir dari pelipisnya dan menggertakkan gigi. "Tak masalah, kita tetap lanjutkan. Namun, mereka harus lebih berhati-hati. Situasi ini lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan." Dengan keberanian yang tersisa, Arina memimpin kembali, menembus jebakan demi jebakan. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, mereka akhirnya sampai di ruang kontrol utama, tempat Suryo dan anak buahnya berada. Namun, begitu pintu ruang itu terbuka, mereka disambut dengan segerombolan pasukan Garuda Hitam yang sudah siap bertempur. Arina mengangkat senjatanya. Sekarang, waktunya menghancurkan mereka. Di luar, pertempuran pun pecah. Darah mulai mengalir, dan pertempuran sengit tak bisa dihindari. Arina tahu, pertempuran ini akan menentukan segalanya. Mereka harus memenangkan ini untuk menghentikan Garuda Hitam, atau negara ini akan tenggelam dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Tapi seiring tembakan yang bergema, Arina juga tahu satu hal: tidak ada jalan mundur.